produknya lokal, terus sesuai dengan agroklimat yang ada di Indonesia, dan support kegiatan pemerintah seperti itu. Jadi menarik juga ya untuk PT Raja ini. Nah, berikutnya yang kalau tadi kita ngebahas kuantitas ya banyak, otomatis kita perlu menjaga kualitas. Dan PT Raja ini salah satu yang menggunakan sertifikasinya secara mandiri ya. Itu dapat informasi untuk melakukan sistem sertifikasi mutu mandiri awalnya gimana? Tadi kebetulan kan memang kita base-nya dari industri Oh iya betul benih ya. ya. Kami pun juga dulu kan jadi PMA, which is sudah pakai sertifikasi mandiri. Jadi memang kita hanya butuh waktu aja sama kita pastikan fasilitas kita layak ya. So once itu layak untuk mendapatkan sertifikasi mandiri, kita ajukan. Jadi memang quality kan menjadi kunci dalam hal keberhasilan produksi benih ya. Tidak hanya banyaknya jenis yang kita punya atau banyaknya volume, tapi kalau ditanam orang nggak happy ya nggak akan ada repeat. Karena kita bilang ya sama, perusahaan besar pun dia biasanya punya beberapa varietas. Kadang dengan dia punya segalanya, dia punya capital, dia punya orang, dia punya promo dan lain-lain. Beberapa produk juga nggak bisa jalan sebenarnya. Akhirnya memang tadi saya bilang produk itu ya benar-benar produk mandate. Bisnis ini di drive by produk. Katanya apa? Kuncinya ya tadi ada pilihan, ada kualitas. Nah untuk menjaga kualitas ya dengan adanya tadi kita ya harus comply dengan sertifikasi. Mau yang kalau yang belum punya bisa dengan BPSB ya, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Kalau yang sudah punya bisa dengan LSSM kan untuk sertifikasi mandiri. Yang kedua memang ya pemilihan lokasi untuk produksi benih juga menjadi kunci selain pabrik. Kalau pabrik kan orang semua punya duit pasti bisa bikin kan. Tapi kalau field production itu yang agak repot ya, karena kan harus cabutin kembang satu-satu, dan kita memang hanya kerja di wilayah di mana existing perbenihan umumnya terjadi. Jadi kita memang petani yang sudah experience dalam hal memproduksi benih sebagai mitra kita. Itu yang kita ajak, dan ya tadi karena memang kita lahir dari sana, sudah punya hubungan yang baik dengan grower-grower tadi ya. Itu yang jadi mitra kita sekarang dalam hal memproduksi. Jadi memang kualitas itu memang penting banget dijaga, karena kalau kualitasnya nggak bagus, otomatis orang nggak akan repeat order. Benar. Dan sekarang ini kan berkembang terus ya. Jadi selalu ada permintaan tambahan dari petani yang sebelumnya sudah tanam Raja seperti itu ya. Benar. Berarti memang PT Raja ini benar-benar menjaga kualitas meskipun dengan sistem mutu mandiri ini ya, pengujian mutu mandiri. Ya dengan mandiri malah membuat kita punya tanggung jawab lebih, karena kalau kita dengan pihak ketiga, dengan BPSB ya, artinya masih ada rekanan yang sama-sama nih jalan sama kita. Kalau sekarang kan tanggung jawabnya full kita harus kerjakan ya. Kemudian memang ada auditor lah, dia setahun sekali dia visit untuk memastikan bahwa itu comply ya. Tapi dengan adanya mandiri itu membuat tanggung jawab kita semakin besar untuk menjaga kualitas. Karena tadi saya bilang sekali kita fail sama quality ya pasti nggak akan jalan. Bisnis ini pasti mati, sebesar apapun, sekuat apapun capital yang kita punya, kalau produknya nggak disupport dengan quality, ya nggak akan lama. Dan sekarang pun kita dalam hal improve quality, nanti kalau main ke pabrik kita masih agak konyol, karena orang bilang gila kita kerjanya. Bagaimana storage kita nggak punya fasilitas mewah kayak cold storage, tapi kita jamin apa yang kita lakukan, storage yang kita simpan, modelnya itu satu-satunya sih yang ada di Indonesia. Boleh diceritain nggak sih gilanya tuh seperti apa gitu? Kalau di industri kan umum ya orang pakai jumbo bag kapasitas 1 ton ya kalau yang besar, atau dia pakai karung kapasitas 60 ton. Kami itu storage-nya hanya 17 kilo. Pakai pil, pakai ember yang rapat semua. Jadi kita yakinkan bahwa kutu nggak akan bisa masuk. Oh, jadi itu Tikus untuk penyimpanan? Untuk penyimpanan. Bukan sekedar untuk pemasaran. Ini soalnya teman-teman sobat benih, kalau ngelihat beberapa kali kami memang ini ya, apa istilahnya ya, kita minta PT Raja ini untuk support kegiatan-kegiatan simbolis benih ya Pak ya, untuk kegiatan kunkernya Pak Menteri. Nah itu tuh bawanya pakai ember gitu loh, jadi menarik banget.
aku pikir itu hanya ngebawanya aja gitu, tapi ternyata untuk storage-nya pun pakai Sama. ember. Jadi Oke. memang selain tadi ya, selain masalah quality ya sama safety product ya, dimana kita takut sama hama ya, sama weevil, kita takut sama tikus, kita takut sama kelembapan karena sekali itu rusak ya nggak bisa diapa-apain. Akhirnya kita pakailah ember itu untuk storage kita. Kemudian ini juga bagian dari sistem sustainability campaign lah kita bilang. Kalau kita pakai karung bisa rusak kan, Betul. dibuang jadi apa? Jadi waste. Kita pakai jumbo bag sama itu jadi waste. Hal yang sama dengan commercial produk kita di mana sekarang kita kan kemasannya pakai ember 10 kilo tuh. Kalau orang biasa pakai, kita masih ada sih yang sak 20 kilo. Tapi kita coba sekarang improve, kenalkan. Ini yang pertama juga sih di Indonesia belum ada yang pakai. Karena memang rada sedikit costly ya. Jadi Iya. dalam program sustainable tadi biar itu lebih ada manfaatnya. Bayang kalau karung ya selesai kan, yang 20 kilo. Tapi kalau ember, orang kan akhirnya bisa pakai itu tuh untuk ambil air, untuk apapun lah, untuk pot misalkan. Jadi kita memastikan mengurangi juga limbah terhadap karung tadi yang mungkin terjadi. Yang kedua memberikan manfaat lebih buat customer kita. Karena dia dapat ember. Yang ketiga juga kita jadi promo lagi. Karena di dalam ember itu kan ada desain brand tuh. Dan itu printed, jadi nggak akan hilang. Jadi ya saat itu ditaruh di rumah akan benih apaan tuh? Kok aneh kan begitu? Ya itulah salah satu improvement kita untuk menjaga kualitas, untuk memastikan sustainability dan memberikan value lebih ke customer kita. Nah, itu tadi yang menjaga kualitas berarti dengan disimpan di kemasan kaleng tapi banyak, otomatis kalau istilahnya kaleng yang satu nih kena hama, kaleng yang lain nggak kena hama. Bener. Jadi sebenarnya memperkecil ruang lingkup penyebaran hama dan penyakit juga ya. Bener. Otomatis seperti itu ya. Cuma Jadi memang tadi again ya, satu kan benar kalau satu kena, kita juga di situ ada inilah, ada ingredient yang kita pastikan bahwa even di dalam kemasan satu ember itu kita juga ada sesuatu yang memastikan kalaupun ada hamanya bakal mati. Tapi selain itu juga dengan pil itu memang membutuhkan energi lebih. Dan itu banyak nggak bisa mekanisasi. Jadi hari ini ya kita banyak orang kerja pada akhirnya. Karena mostly kan handle-nya akan lebih susah dibanding yang 1 ton dia bisa pakai apa? Palet kan, pakai palet kemudian pakai itu kan alat yang besar itu kan. Kalau kita yang mostly manual. Jadi memang kita juga boleh dibilang nanti kalau main ke pabrik kita ya semi handmade. Jadi banyak orang kerja di tempat kita. Sebenarnya jadi ini ya punya banyak lapangan kerja ya, membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Banyak yang doain berarti tuh Pak PT Raja. Kemarin tuh yang 2 bulan ya, November Desember tuh itu ada 150 orang yang kerja tuh untuk menuhin proyek pemerintah kemarin. Seru dong berarti ya. Jadi kalau ke pabrik tuh wah gitu kebayang. Itu kita aktifkan 5 gudang. Untuk ngejar proses itu karena memang tadi kita facility-nya nggak modern. Memang itu bagian dari upaya kita untuk menjaga kualitas karena boleh dibilang packing kita 100% cek. Jadi yang kedua juga boleh dicek tuh benih ketan yang 1 kilo misalnya dilempar aja tuh ketinggian 10 meter, 20 meter insya Allah nggak pecah. Karena memang semuanya dikerjakan mostly handmade untuk menjaga kualitas. Jadi ya setengahnya Louis Vuitton lah. Jadi kalau tas ada brand yang handmade, nah kalau ini jagung, benih jagung hibrida juga seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, kita kalau di benih itu agak beda ya. Misalnya mau bawa ngerasa cocok gitu ya, udah menanam benih varietas raja misalnya gitu ya. Terus mau oleh-oleh buat orang tua yang punya kebun di wilayah manapun, berarti bisa kita taruh aja di bagasi, nggak usah ditaruh di kabin ya. Terus ditulis aja fragile gitu, kalaupun kebanting tapi nggak terlalu parah dan insya Allah kemasannya aman gitu ya. Yang ember juga sama kan, orang kadang kita juga agak takut nih. Kemarin turun tuh dari truk ember dilempar-lempar. Astaga. Ya memang kebetulan kan embernya kan ini ya memang standar pabrikan, jadi kita bikin itu pack sudah ready dipakai dan tutup, habis kita tutup itu otomatis nge-seal ya. Jadi memang eksklusif bener kemasannya. Yang kedua ya tadi kualitas memang tetap nomor 1. Jadi apapun ininya kita memang narik customer dari sisi itu.
harapan kita adalah sekali pakai benih raja ya harus beli lagi kan itu, harus pakai lagi, itu sih mimpi kita. Ya walaupun hari ini ya market kita masih kecil ya, tapi sudah mulai, nama kita sudah mulai dilihat, dan alhamdulillah tadi saya bilang 5 tahun itu nggak mudah karena biasanya maksimal 3 tahun. Setelah Jadi 3 tahun sebenarnya biasanya udah lewat KO. masa kritis ya. Jadi Ya. udah lewat masa kritis. Nah ini dengan kemasan ember itu berarti harganya ada beda dong dengan yang sama. Enggak, kita memang cost kita naik tapi kita nggak menaikkan harga. Boleh nggak nanya harganya berapa? Harga di customer ya hari ini kalau di level petani di antara mungkin 95-100 ribu per kilo. Itu untuk Di level produk petani, lokal di petani, dan masih ada yang mau repeat order, berarti kualitasnya benar-benar bisa dijamin insya Allah ya. Insya Allah bisa. Ini sebenarnya jadi Sobat Benih, dengan saya menyampaikan seperti ini bukan saya endorse, nggak ada, kita nggak endorse, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini kemungkinan untuk teman-teman yang tertarik bisnis benih, terutama jagung hibrida, semoga ini menjadi inspirasi. Sementara untuk teman-teman yang selama ini cocok bertanam benih jagung hibrida, ini mungkin diantara yang bisa kita coba seperti itu, begitu ya Pak ya. Jadi ini murni informasi yang semoga membawa kebaikan untuk kita semua seperti itu. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan kayaknya memang struggling ya, tapi kan berhasil. Tantangannya apa sih? Pasti nggak sedikit nih tantangannya. Ya ini ya, rada gila sih. Tahun pertama aja, saya masih ingin tahun pertama nggak punya apa-apa nih, kita tanam nggak banyak dulu, 8 ton. Cuma jualan 8 ton, nanam 25 hektar. Itu tahun pertama rugi 400 juta. Astagfirullah. Kemudian tahun kedua, ya bergabunglah dengan Restu Group, ada modalin akhirnya. Jadi memang ya nggak sedikit, cuma jangan menyerah, itu aja sih intinya. Karena tadi kita masuk di industri di mana ini kan nggak mungkin kita jadikan kompetisi. Kita pasti kalah, kita bukan siapa-siapa. Semuanya pemain gajah semua nih, kelas berat semua, multinational company. So kalau kita menganggap mereka kompetitor kita, ya bunuh diri. Jadi yang kami lakukan adalah ya kita coba bersanding lah. Karena even kita dengan bersanding pun, dengan fokus apa yang kita punya, ya jujur aja black campaign tuh banyak banget. Jadi ya kalau di sosial media di mana udah biasa tuh benih R7 pucat, nggak bobot, nggak tahan bule dan lain-lain ya. Bahkan ditanya R7 yang mana, bingung nggak bisa jawab karena kan R7 udah banyak. Jadi salah satu kita mengatasi masalah tadi dengan banyaknya varian juga itu. Sekarang ditanya R7 mana nggak tahu, tapi selalu bilang R7 nggak bobot, R7 pucat, R7 jelek, itu sampai hari ini banyak. Ya memang akhirnya juga ya kita sumber daya juga harus dibanyakin sumber daya. Ada orang yang memang langsung terjun ke field ya. Yang kedua tadi karena challenge komersial, jalur distribusi komersial kan paling berat, sehingga kita kan masuk ke jalur yang beda juga nih. Kita ada trader, kita juga sekarang kerjasama dengan beberapa perusahaan feed mill. Kita kerjasama dengan, untuk gini, kalau kita ya tadi kita bilang kita berkompetisi nggak mungkin menang dah, susah lah. Kita coba bersanding, tapi kita cari jalannya lain dengan segmen market yang memang tidak lazim dilalui. Segmen apa tadi? Dengan menggandeng feed mill, atau bahkan kita juga yang namanya punya private label. Yang saya bilang tadi, sekarang kita punya 12 brand loh di market. Iya, dan di luar tahun ya. Dalam 5 tahun tadi, dan itu pun kebanyakan brand itu dimiliki orang lain. Jadi kita kolaborasi nih, ya udah kita bikinkan brand khusus, tujuannya apa? Biar di masing-masing wilayah tadi orang kan punya power lebih ya. Kalau kita jalan sendiri kan susah. Tapi kalau penguasa daerah situ nih yang partner kita kan dia lebih fokus dorongnya. So ini juga buat teman-teman nih yang berminat mau private label, kalau di chemical namanya white label, bisa kontak kita juga. Kita melayani itu dan kita bisa custom. Bahkan kita di perkebunan, kita ada di beberapa suplai perkebunan, itu kami customnya lebih ekstrim. Jumlah biji per kemasan. Jadi kita nggak kilo base. Untuk jagung. Jadi misalkan dia mau nanam 1 hektar, butuhnya berapa populasi? 70.000 biji. Ya kita profit 70.000 biji plus 10% lah biasanya spare ya kalau yang mati. Jadi kita bisa custom. Apa tuh 70 biji? 70.000 dalam satu kemasan itu kita nggak ngitung kilo. Jadi jumlah biji.
Kan orang nanam kan kalau udah ngomong precision planting pakai planter ya perkebunan, itu dia udah nggak ngomong kilo lagi, dia ngomongnya luasan kan. Luasan kan berapa populasi dengan jarak tanam. Kita bisa provide. Bahkan kita juga provide nggak hanya jumlah bijinya, size-nya juga kita samakan. Jadi kita screening ukuran khusus untuk yang pakai mekanisasi itu bisa maksimal. Kalau benih di pasar itu kan umumnya campur tuh, ada yang besar, ada yang kecil ya. Karena kan kita ngomong tongkol jagung kan Betul, dari iya. atas sampai bawah itu kan ukurannya beda-beda ya. Jadi kita bisa custom menangnya kita. Jadi kebutuhan customer seperti apapun bisa kita layani tanpa melanggar regulasi yang ada di Indonesia. Tetaplah kita compliant, itu yang paling utama. Jadi semua itu kita pastikan legal. Jadi siapapun yang tertarik custom kita bisa provide. Karena kita handmade, semi handmade lah itu, kalau dibilang. Jadi bisa menyesuaikan sama kebutuhan customer kita. Jadi melayani berbagai segmen, dan kelebihannya dari handmade itu adalah jadi bisa tadi ya custom ya, Bisa custom, sesuai ya. dengan yang diharapkan oleh customer seperti itu, dan kerjasama ternyata dengan berbagai pihak ya, itu diantara menjawab tantangan yang ada selama ini seperti itu.